Mari kita lanjutkan perkenalan kita dengan logika. Kali ini dalam bab landasan-landasan penalaran bagian ketiga, kita akan melanjutkan perkenalan kita dengan terma. Kita ingat bahwa terma kategorimatis bisa kita bedakan menurut artinya, menurut isinya, dan menurut luasnya. Menurut artinya, terma univok, terma equivok, dan terma analog. Kita sudah memperbincangkannya dalam kesempatan sebelumnya. Menurut isinya, abstrak dan konkret, kolektif, individual, sederhana, dan jamak. Menurut luasnya, singular, partikular, dan universal. Mari kita ingat dalam kesempatan sebelumnya kita pernah perbincangkan mengenai terma kategorimatis menurut artinya univokal, equivokal, analogis. Term univokal atau terma univokal sama suara, sama artinya. Yang maksud adalah terma yang dikenakan pada beberapa hal dalam arti atau pengertian yang sama. Misalnya, Adam adalah manusia. Hawa adalah manusia. Gunarti adalah manusia. Pak Sunar adalah manusia. Terma manusia dalam proposisi-proposisi ini memiliki arti yang sama. Terma equivokal sama suara, beda artinya. Ini adalah terma yang dikenakan pada beberapa hal atau benda dalam arti yang berbeda-beda. Misalnya, proposisi kambing milik Pak Amir adalah seekor kambing hitam. Lalu proposisi Saridin dijadikan kambing hitam atas kematian kakak iparnya. Dalam proposisi pertama, terma kambing hitam merujuk pada seekor kambing yang berwarna hitam. Sementara dalam proposisi kedua, terma kambing hitam berarti orang yang dipersalahkan. Jadi, meskipun bunyinya atau suaranya sama, kambing hitam, tetapi dalam dua proposisi, kambing hitam memiliki arti yang berbeda. Contoh lain, genting rumahku berwarna merah. Proposisi pertama. Lalu, keadaan genting kota Nanjing diperkirakan akan segera jatuh ke tangan pasukan Jepang. Posisi kedua. Genting pada proposisi pertama merujuk pada atap rumah. Atap rumahku. Sedangkan genting dalam proposisi kedua berarti gawat.
Ini terma ekuivokal. Terma analogis, sama suara, mirip artinya. Mirip berarti memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Terma analogis adalah terma yang dikenakan pada beberapa hal atau benda dalam arti yang berlainan, namun dalam segi tertentu memiliki kesamaan. Perhatikan dua proposisi ini. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Wah, ini kita ingat salah satu penggalan syair lagu dangdut tempo dulu. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Atau terbalik ya. Nah, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Ada kesamaan. Sakit dirasakan oleh hati, sakit dirasakan oleh gigi. Tapi sakit hati bersifat psikologis. Sakit gigi bersifat jasmani. Jadi ada kesamaan dalam istilah sakit, tetapi memiliki perbedaan pula. Begitu juga ketika kita mengatakan Tuhan ada, manusia ada, adanya Tuhan beda dengan adanya manusia. Meski istilah ada pada masing-masing proposisi itu memiliki kesamaan. Sama-sama ada. Tapi adanya Tuhan memiliki sifat yang berbeda dengan adanya manusia. Adanya Tuhan bersifat niscaya. Ada karena ada. Dan akan tetap ada karena ada. Sedangkan adanya manusia bersifat kontingen. Ada karena diadakan, tetap ada karena dijaga, tetap ada. Nah, sini contoh terma analogis. Tuhan ada, manusia ada, sama-sama ada. Tapi adanya Tuhan memiliki sifat hakiki yang berbeda dengan adanya manusia. Adanya Tuhan niscaya, adanya manusia kontingen. Tuhan ada karena ada, manusia ada karena diadakan. Tuhan akan tetap ada karena dia ada, manusia akan tetap ada karena dijaga tetap ada oleh Tuhan. Itulah terma kategorimatis berdasarkan artinya. Univokal, ekivokal, dan analogis. Menurut isinya, terma kategorimatis terdiri dari pasangan-pasangan kontras, terma abstrak dan terma konkret, terma kolektif dan terma individual, terma sederhana dan terma jamak. Apa maksudnya? Terma abstrak merujuk pada hal-hal yang tidak memiliki wujud fisik, gagasan, konsep, perasaan. Contohnya, kemanusiaan, keindahan, kebenaran, keadilan. Kemanusiaan, keindahan, kebenaran, keadilan tidak memiliki wujud fisik. Kemanusiaan adalah natur dari manusia. Keindahan, kebenaran, keadilan, konsep-konsep. Terma konkret
merujuk pada sesuatu yang memiliki wujud yang bisa dipersepsi atau dicerap melalui panca indera. Misal, manusia, mawar, Alkitab, kitab hukum. Di balik manusia yang merupakan terma konkret itu, terdapat idea tentang manusia atau natur manusia, kemanusiaan. Mawar indah, ia memiliki keindahan. Alkitab yang konkret itu mengandung kebenaran yang abstrak. Kitab hukum konkret, ia melayani keadilan abstrak. Jadi terma abstrak merujuk pada hal-hal yang tidak memiliki wujud fisik. Terma konkret merujuk pada sesuatu yang memiliki wujud yang bisa dipersepsi atau ditangkap atau dicerap melalui panca indera. Tapi pada umumnya ada hubungan di antara keduanya. Menurut isinya, yang kedua, ada terma kolektif, terma individual. Terma kolektif merujuk pada sekelompok objek yang dianggap sebagai satu kesatuan. Misalnya tentara, polisi, pendeta. Itu semua bisa kita sebut korps ya. Tentara, suatu korps. Polisi, suatu korps. Pendeta, suatu korps. Ini adalah kelompok objek yang dianggap sebagai satu kesatuan. Sedangkan terma individual merujuk pada satu objek tunggal yang merupakan bagian dari kelompok atau kesatuan tertentu. Misalnya, Kopral Jono. Kopral Jono, objek tunggal, bagian dari objek kolektif. Kombes atau komisaris besar Arifin, bagian dari polisi. Pendeta Rudianto, bagian atau anggota dari kelompok objek kolektif pendeta. Juga menurut isinya, kita membedakan terma sederhana dan terma jamak. Terma sederhana terdiri dari satu ciri yang tidak dapat diuraikan lagi. Misalnya, ada. Kita tidak dapat menguraikan ada lagi. Sesuatu yang di bawah ada. Sedangkan terma jamak terdiri dari beberapa atau banyak ciri. Misalnya, terma manusia dapat diuraikan menjadi makhluk dan berakal budi. Sekarang terma kategorimatis menurut luasnya. Jadi kita sudah lihat menurut artinya, menurut isinya, dan sekarang menurut luasnya. Ya. Ada terma singular, terma partikular, dan terma universal. Terma singular merujuk pada satu individu, satu barang, atau satu golongan tertentu. Misalnya individu, Kak Slamet, orang itu, kesebelasan itu. Ya, jadi tertentu. Individu, barang, golongan tertentu. Terma partikular merujuk pada sebagian dari keseluruhan luasnya. Terma universal merujuk pada suatu himpunan tanpa pembatasan. Kita lihat ya, terma partikular
yang merujuk pada sebagian dari seluruh luasnya. Beberapa mahasiswa. Berarti sebagian dari mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa merupakan suatu keseluruhan, beberapa merupakan sebagian dari keseluruhan itu. Kebanyakan orang. Orang adalah keseluruhan. Kebanyakan orang adalah sebagian dari keseluruhan. Empat pemuda. Pemuda adalah suatu keseluruhan. Empat pemuda adalah sebagian dari keseluruhan pemuda atau seluruh pemuda. Terma universal merujuk pada suatu himpunan tanpa pembatasan, misalnya manusia, tentara, mahasiswa, tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Jadi meliputi semua manusia, meliputi semua tentara, meliputi semua mahasiswa atau seluruh mahasiswa, meliputi semua tumbuhan, meliputi semua binatang, dan seterusnya. Nah itulah terma kategorimatik atau kategorimatis yang kita tinjau dan bedakan menurut isinya, artinya, isinya, dan luasnya. Sekarang kita coba atau teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan latihan. Pertanyaan, apakah hubungan antara konsep atau idea dan terma? Lalu ada berapa macam terma kategorimatis? Lalu perhatikan proposisi berikut dan tentukan mana terma singular, partikular, dan universalnya. Mas Slamet dan beberapa mahasiswa STT Abdiel lainnya adalah orang-orang terpelajar. Nah, perhatikan proposisi-proposisi berikut ini, latihan berikutnya, dan tentukan mana terma abstrak dan mana terma konkret. Ya, proposisi rasionalitas dan moralitas membedakan manusia dari hewan dan tumbuhan. Silakan. Proposisi ayah dan ibu kami telah berjuang untuk saling setia karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tentukan mana terma abstrak dan mana terma konkretnya. Inilah perkenalan kita dengan logika, khususnya dengan bermacam-macam proposisi kategori matik, kategori matis.